Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi pada hari ini yaitu materi tentang teks cerita sejarah. Minggu lalu kalian sudah ditugaskan oleh Ibu untuk membuat rangkuman mengenai teks cerita sejarah. Tugas tersebut bertujuan agar kalian membaca terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan kepada kalian, dan kalian akan lebih memahami setelah Ibu menjelaskan mengenai materi teks cerita sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif, bisa juga bersifat deskriptif. Novel sejarah termasuk ke dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel ini tergolong ke dalam teks deskriptif. Novel sejarah ini dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Ada 3 jenis novel ulang atau rekon, yaitu rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung dalam novel tersebut. Sedangkan rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Misalnya kalau kalian melaksanakan eksperimen ilmiah di laboratorium, kalian akan membuat sebuah catatan yang berupa rekon faktual yang bersifat informasional. Sedangkan kalau kalian atau seseorang ingin melaporkan kejadian ke kantor polisi, maka laporan tersebut disebut rekon faktual karena harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi, baik itu urutan waktu dan kejadiannya. Yang ketiga adalah rekon imajinatif. Adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Kita garis bawahi kata dihayalkan. Jadi teks cerita sejarah termasuk yang mana? Berdasarkan penjelasan tadi, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Struktur teks rekon imajinatif yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, disebut juga eksposisi atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu juga, dalam pengenalan situasi cerita, pengarang mengenalkan siapa saja tokohnya dan bagaimana hubungan antar tokohnya. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam pengungkapan peristiwa ini, pengarang mulai menyajikan peristiwa-peristiwa awal yang nantinya akan menimbulkan permasalahan, pertentangan, atau kesukaran bagi para tokohnya. Dalam bagian ini, kita sebagai pembaca sudah mulai tergambarkan jalan ceritanya akan seperti apa. Setelah itu, bagian berikutnya adalah menuju konflik atau rising action, mulai menanjak, tapi konflik belum terjadi. Di sini sudah terjadi kehebohan, kegembiraan yang nantinya akan mengarah pada kesukaran tokoh atau konflik yang terjadi. Yang keempat adalah puncak konflik, turning point atau komplikasi. Atau ada juga yang menyebutnya dengan klimaks. Ini adalah bagian cerita yang paling seru dan mendebarkan. Pada bagian ini juga ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah tokoh ini berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Atau bisa juga apakah tokoh ini meninggal atau masih hidup. Gitu. Setelah terjadi konflik, pasti ada penyelesaian. Disebut juga evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita pada bagian ini,
berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu atau konflik tadi. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama. Bagian paling akhir adalah koda. Ini adalah komentar terhadap keseluruhan isi cerita, bisa juga berisikan amanat atau pesan, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh saja. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda, dan itu diperbolehkan. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulannya kepada pembacanya. Jadi tidak semua cerita atau novel selalu mengakhiri dengan kesimpulan atau amanat dan pesan-pesan, tapi menyerahkan kepada pembacanya, menyimpulkan sendiri akhir ceritanya bagaimana, dan apa saja pesan yang bisa diambil dari novel tersebut. Apa perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah dalam pelajaran sejarah? Penulis teks sejarah disebut sejarawan. Penulis novel disebut novelis. Seorang sejarawan terikat pada fakta-fakta yang terjadi. Semua harus sama, kronologisnya harus sama, tokohnya, waktunya, tempatnya, semua harus tersambung dengan fakta-fakta yang pernah terjadi di masa lampau. Sedangkan novel sejarah tidak terikat dengan fakta. Seorang novelis itu bebas menciptakan sesuatu dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Seorang sejarawan tidak boleh menambah-nambahkan apapun, baik itu nama tokoh, peristiwa, dan tempat. Tapi seorang novelis boleh menambahkan sesuai dengan imajinasinya. Justru di dalamnya sangat syarat dengan perekayasaan. Tapi tetap ada relevansinya dengan situasi sejarah yang pernah terjadi. Itu perbedaan antara teks sejarah dalam pelajaran sejarah dengan novel sejarah. Novel itu termasuk ke dalam karya fiksi. Karya fiksi itu boleh direka-reka, boleh ditambahkan. Jadi kalau kalian membaca sebuah novel sejarah atau menonton film sejarah, dan menurut kalian ada yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lampau, itu sah-sah saja, tidak apa-apa, karena novel adalah cerita rekaan. Dan semuanya hasil imajinasi. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah ada 7. Yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Yang kedua, kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, kata kerja material. Yang keempat, kalimat tidak langsung. Yang keempat, kata kerja mental. Yang kelima, yang keenam adalah penggunaan dialog. Yang ketujuh adalah kata sifat. Jadi ada 7 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama akan kita bahas yaitu kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau ini berarti di dalam sebuah kalimat tersebut mengandung kata yang lampau, yang sudah jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan lagi. Contoh kalimat ke-1 adalah ada kata prajurit di dalam kalimat tersebut. Kata prajurit itu sudah jarang digunakan sehingga kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat bermakna lampau. Begitu juga dengan kalimat kedua, Gajah Mada. Gajah Mada, nama tersebut adalah nama tokoh pada masa kerajaan Majapahit dan pada saat ini sudah tidak ada nama orang Gajah Mada sehingga kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat bermakna lampau karena mengandung kata Gajah Mada, yaitu nama di masa lampau. Yang berikutnya adalah contoh kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis dan temporal. Kedua konjungsi tersebut berbeda. Konjungsi kronologis itu menyatakan urutan waktu yang bertahap, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Atau pertama, lalu berikutnya,
Kemudian itu adalah konjungsi kronologis. Contohnya, misalnya pertama saya mengunjungi toko kue, kedua saya mengunjungi toko pakaian, lalu saya dan teman saya makan siang di restoran, dan selanjutnya kami kembali ke rumah masing-masing. Itu adalah kalimat yang mengandung konjungsi kronologis. Sedangkan konjungsi temporal untuk menunjukkan waktu, kapan berlakunya sebuah peristiwa. Contohnya adalah saya datang ketika ayah tidak ada, atau saya pergi setelah menyelesaikan pekerjaan itu. Setelah dan ketika adalah konjungsi temporal. Contoh dalam kalimat ini adalah kalimat pertama konjungsi temporalnya setelah, kalimat kedua konjungsi temporalnya sejak dan sementara itu. Yang berikutnya adalah kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang bisa kita amati perilakunya dengan mata. Contohnya yang ada di dalam paragraf ini adalah bersimpuh. Ada gerakan bersimpuh yang bisa kita lihat sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dia sedang bersimpuh. Yang berikutnya adalah menangis, lalu menatap dan menggenggam. Semua aktivitas itu bisa kita amati dengan mata kita dan bisa kita ketahui. Berbeda dengan kata kerja mental. Kata kerja mental ini menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, tapi tidak bisa kita amati. Misalnya di sini, merasakan, menginginkan, mengharapkan. Tidak ada gerakan mengharapkan, bagaimana menginginkan, merasakan, mendambakan, itu tidak bisa kita amati dengan mata. Oleh karena itu disebut kata kerja mental. Bisa dipahami ya? Bahasan berikutnya adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini adalah salah satu cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ciri-cirinya ada kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contoh dari kalimat tak langsung di sini, menurut Sang Patih, Dalem telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Yang kedua, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Pendit Galih tentang masalah itu. Kebalikan dari kalimat tak langsung adalah dialog. Dialog adalah kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik ganda seperti ini. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kita lihat contohnya ada tanda petik ganda. Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa? Nyi Gede, lontar ataukah kertas? Ini adalah tuturan langsung yang ditandai dengan tanda petik ganda. Jika tuturan langsung ini dijadikan kalimat tidak langsung, maka dia menanyakan keberadaan surat tersebut. Lalu Patik menjawab bahwa dia takut. Itu adalah kalimat tak langsung dari dialog ini, gitu ya, diubah menjadi kalimat tidak langsung seperti yang tadi. Yang berikutnya adalah penggunaan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata sifat itu banyak sekali, misalnya marah, sedih, gembira. Di dalam contoh ini kita bisa lihat sifat dari Gajah Mada adalah betapa besar wibawanya. Lalu di sini bisa kita lihat lagi, Srijaya Negara ini masih bisa diajak bercanda. Sedangkan Patidaha, sang pemilik wajah yang amat beku, berarti dia itu pendiam. Jadi puitis ya, penggambaran kata sifat di dalam paragraf ini sangat puitis. Di dalam teks cerita atau novel sejarah juga mengandung makna kias.
Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta untuk memperindah cerita. Contohnya, kalimat pertama ada kata terpukul hatinya. Bukan berarti hatinya dipukul-pukul, tetapi artinya adalah sangat sedih. Yang kedua adalah tulang punggung, bukan berarti tulang dari punggung cakra darah, tapi artinya adalah sandaran atau sumber kekuatan. Yang ketiga, membeku di sini bukan artinya membeku seperti es, tapi maksudnya adalah dia diam saja. Selain itu juga bisa digunakan peribahasa. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat cerita terjadi. Karena ini adalah cerita Kerajaan Majapahit, maka contoh dalam buku DSE ini juga peribahasa daerah. Kalau misalnya nanti kalian membuatnya teks sejarah Indonesia, maka bisa digunakan peribahasa Indonesia. Kita lihat di sini peribahasa daerah dalam cerita Kerajaan Majapahit. Ada Gemah Ripah Loh Jinawi Kerta Tatara Harja yang artinya hidup makmur, aman, dan tentram. Dan di sini juga ada peribahasa ameng-ameng nyawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Setelah kaidah kebahasaan, ada juga yang harus dibahas yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Ada nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai agama, sosial, dan estetis. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Budaya ini bisa berarti budaya daerah, adat istiadat, atau juga kebiasaan di suatu tempat. Jadi tidak selalu adat istiadat daerah ya. Misalnya kalau di Indonesia itu tidak biasa menyajikan minuman keras kepada tamu, tapi kalau budaya barat itu sudah biasa. Itu yang namanya kebudayaan yang berbeda dalam setiap negara. Yang berikutnya adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Baik buruk, terus bagaimana memperlakukan orang lain, terus juga yang berkaitan dengan hal perilaku yang benar, perilaku yang salah itu nilai moral. Yang berikutnya nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Jika di dalam sebuah cerita mengandung unsur-unsur ibadah atau agama, maka cerita tersebut mengandung nilai agama. Tapi semua harus yang berkaitan dengan kegiatan ibadah, misalnya sholat, mengaji, berpuasa, memohon kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, berdoa, itu nilai agama. Tapi kalau misalnya cerita tersebut menceritakan tentang pada saat Idul Fitri, kami semua mengunjungi keluarga, sanak saudara, nenek memasak ketupat, lalu kami memakai baju baru, itu bukan nilai agama, tapi budaya. Karena kebiasaan di setiap negara mungkin berbeda dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bisa dibedakannya antara budaya dengan agama. Kalau nilai agama itu langsung kepada aktivitas keagamaannya. Yang berikutnya adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Bagaimana cara bergaul antara satu individu dengan individu yang lain, dengan kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, itu adalah nilai sosial. Jika itu ada di dalam teks cerita yang kalian baca, berarti teks cerita tersebut mengandung nilai sosial. Dan yang terakhir adalah nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan. Ini berkaitan sekali dengan struktur pembangun cerita, dengan fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Jika kalian melihat sebuah atau membaca sebuah cerita yang struktur pembangun ceritanya itu sangat bagus, proporsional, dan sangat berkaitan satu sama lain, itu berarti nilai estetisnya sangat bagus. Begitu juga
dengan teknik penyajian ceritanya, misalnya melalui kaidah kebahasaannya. Peribahasanya yang digunakan sangat tepat, sangat bagus, banyak makna kias yang sangat imajinatif, dan juga pemilihan kata kerja material, kata kerja mentalnya, konjungsinya juga tepat. Berarti karya sastra tersebut nilai estetisnya sangat tinggi, sangat indah sehingga enak untuk dibaca. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai struktur teks cerita sejarah, juga tentang kaidah kebahasaannya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Semoga penjelasan Ibu hari ini dapat dimengerti oleh kalian dan bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, masih belum jelas, silakan kalian tanyakan dalam WhatsApp group atau bisa juga kalian tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.